Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agista Ameliasari, NPM 213100015. Di sini saya akan membahas materi tentang filsafat pendidikan matematika dengan dosen pengampu Ibu Nina Agustina, MPD. Baik, langsung saja. Apa sih filsafat pendidikan matematika itu? Berdasarkan sumber www.haidunya.com dan www.academic.edu tentang filsafat pendidikan matematika, menurut Wen 1973, pendidikan matematika adalah suatu studi aspek-aspek tentang sifat-sifat dasar dan sejarah matematika beserta psikologi belajar dan mengajarnya yang akan berkontribusi terhadap pemahaman guru dalam tugasnya dan bersama siswa bersama-sama studi dan analisis kurikulum sekolah, prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan praktik penggunaannya di kelas. Jadi, filsafat pendidikan matematika lebih menyoroti pada proses pembelajaran dalam bidang pendidikan matematika. Selanjutnya, berdasarkan sumber kelipa.com tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari filsafat matematika, menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan matematika. Yang pertama adalah ontologi pendidikan matematika. Ontologi pendidikan matematika merupakan hal-hal atau aspek dalam proses pembelajaran matematika yang bersifat ada atau konkret. Dalam pendidikan matematika, proses pembelajaran matematika memiliki beberapa hal yang bisa dijadikan contoh ontologi, yaitu media pembelajaran matematika yang digunakan untuk mengajar konsep matematika kepada peserta didik. Yang kedua, epistemologi pendidikan matematika. Epistemologi pendidikan matematika yaitu ilmu dalam filsafat untuk mempelajari keaslian atau kevalitan dari sifat-sifat pendidikan matematika. Keaslian atau kebenaran hal-hal yang termuat dalam proses belajar mengajar matematika. Contohnya seperti pengetahuan dasar matematika yang telah dipahami siswa sebelumnya. Apakah pengetahuan itu bersifat benar atau tidak? Ketiga, aksiologi pendidikan matematika. Aksiologi pendidikan matematika adalah ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang kebermanfaatan pendidikan matematika dalam sebuah proses belajar mengajar. Contohnya adalah manfaat mempelajari tentang bangun ruang dan mempelajari hal-hal terkait matematika, sehingga peserta didik mampu menerapkan atau menggunakan hasil dari proses belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran. Berdasarkan sumber repository.unsil.ac.id, menurut Sumarno dalam Aryo 2016 P126 mengemukakan secara garis besar bahwa penalaran matematis digolongkan pada dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berdasarkan sejumlah kasus atau contoh-contoh terbatas yang teramati. Sedangkan penalaran deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang berpijak pada pengetahuan umum yang telah dibuktikan kebenarannya. Kemudian, menurut Swejadi dalam Kusumaoningrum 2017, indikator penalaran deduktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kedua, mampu memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari pernyataan matematika dalam soal matematika. Selanjutnya, menurut Aji dan Rostika dalam Kusumaningrum 2017, indikator penalaran induktif adalah yang pertama, mampu mengajukan dugaan, yang kedua,
mampu melakukan manipulasi matematika. Yang ketiga, mampu menemukan sifat atau pola untuk menganalisis situasi matematika. Selanjutnya, berdasarkan sumber www.liputan6.com, logika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang cara berpikir dan penalaran. Logika mencoba untuk menguak tentang bagaimana pernyataan yang benar, bagaimana suatu argumen dikatakan baik, dan bagaimana mendeteksi kekeliruan dalam penalaran. Selanjutnya adalah kriteria kebenaran. Beberapa teori pendekatan mengenai kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori koherensi. Teori ini dikembangkan oleh kaum idealis dan sering disebut teori konsistensi atau teori saling berhubungan. Dikatakan demikian karena teori ini menyatakan bahwa kebenaran tergantung pada adanya saling hubungan secara tepat antara ide-ide yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. Yang kedua, teori korespondensi. Teori ini diterima oleh kaum realistis dan kebanyakan orang. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu pernyataan sesuai dengan fakta, maka pernyataan itu benar. Jika tidak, maka pernyataan itu salah, menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu keadaan benar itu terbukti benar bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju atau yang dimaksud oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori ini menganggap suatu pernyataan, teori, atau dalil itu memiliki kebenaran bila memiliki kegunaan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Kesimpulan dari ketiga teori dan kriteria kebenaran yakni memiliki beberapa persamaan. Antara lain, yang pertama, seluruh teori melibatkan logika baik formal maupun material atau deduktif atau induktif. Yang kedua, melibatkan bahasa untuk menguji kebenaran. Yang ketiga, menggunakan pengalaman untuk mengetahui kebenaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep penemuan matematika. Yang pertama adalah Al-Battani. Al-Battani adalah seorang ilmuwan yang menemukan konsep trigonometri. Yang kedua, konsep aljabar. Konsep aljabar ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan yang menemukan konsep aljabar dan angka nol. Yang ketiga, konsep geometri. Konsep geometri ini ditemukan oleh Euclides. Euclides adalah seorang ilmuwan yang menemukan konsep geometri dalam bidang matematika. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi filsafat pendidikan matematika. Selanjutnya silakan kerjakan kuis berikut ini. Audio Jungle.